selamat pagi Jo. Pagi Pak. Ya, jadi Joan sudah tahu ya kita ngapain hari ini. Ya, kira-kira udah tahu lah Pak. Kemarin kan Bapak ada bilang Ngapain coba? hari ini kita mau restitusi. Tahu nggak restitusi? Belum tahu lah ya. Gini Jo, yang penting sehat dulu kan. Sehat. Matanya udah berair nih, kurang begadang ya. Jadi kan Jo gini, ini memang bukan kasus yang pertama di sekolah dan udah beberapa kali terjadi. Dan sayangnya ini terjadi juga di kamu ternyata. Mungkin kamu sudah punya gambaran lah kira-kira seperti apa. Kamu kan kalau di sekolah kan saya menganggap kamu tuh panutan lah bagi teman-teman yang lain. Akan tetapi ada sesuatu yang terjadi ini. Dan itu sebenarnya pilihan buat kamu sih sebenarnya. Kira-kira kamu tahu nggak sih apakah kesalahan kamu? Harusnya tahu, tapi saya menolak. Menolak kenapa? Coba Bapak kasih tahu saya kesalahan saya Oke. apa. Jadi saya mendapatkan berita yang tidak enak lah kira-kira kan. Kalau kita sebenarnya kan sudah tahu kalau sekolah kita itu punya budaya vegetarian. Oke, sampai di sini udah tahu kira-kira apa kesalahanmu? Nah, udah tahu ya. Ya, jadi saya paham sebenarnya yang ingin kamu lakukan itu pilihan buat kamu sih. Ya kan, pilihan buat kamu. Nah, sekarang kan kita punya keyakinan, ke sekolah kita kan punya keyakinan nih, bahwa kalau selama kita berada di lingkungan sekolah itu budaya kita adalah budaya vegetarian. Ya, ya kan? Saya kan itu kan pilihan saya mau VG atau enggak. Saya sebagai siswa kan juga butuh apa ya, kayak ibaratnya kebutuhan gizi yang cukup untuk biar saya bisa semangat untuk belajar dan berprestasi lagi. Ini selama ini hasil prestasi saya juga saya peroleh dari pola hidup saya dan juga pola makan saya yang atur, gizi seimbang dan lain-lain. Ya, itu pilihan kamu memang. Itu kan kebutuhan kamu biar kebutuhan gizimu itu cukup kan. Menurut kamu kan harus mengkonsumsi yang non vegetarian juga. Tapi kan kita ketika masuk ke sekolah ini, bukankah kita sudah punya keyakinan bersama? Nah, menurut kamu keyakinan di sekolah kita itu tentang vegetarian ini kenapa kita bisa yakin, kita bisa memegang keyakinan itu kenapa kira-kira? Menurut kamu? Kalau itu saya belum pernah kepikiran sih Pak. Tapi kalau dengar-dengar dari atasan yayasan kan dulu pernah disuruh oleh guru untuk ikut seminar, katanya sih biar kita sehat, demi kesehatan katanya. Tapi saya sendiri belum pernah cari referensi tentang itu sih. Iya. Kalau menurut kamu budaya vegetarian itu sehat nggak sih? Menurut kamu, berdasarkan apa yang kamu sudah pelajari di sekolah itu sehat nggak sih budaya vegetarian itu? Wah, kalau itu saya sorry ya Pak, saya kalau dalam pelajaran biologi kayaknya agak kurang konsen sih. Jadi saya kurang tahu kalau misalnya vegetarian dengan non vegetarian itu mana yang lebih sehat, atau sama-sama sehat, atau mungkin sebaliknya gitu. Oke, nah berarti itu PR buat kamu ya sebenarnya kan, untuk mencari tahu sebenarnya kenapa sih vegetarian itu jadi keyakinan kita bersama di sekolah ya. Menurut kamu kalau kamu vegetarian atau tidak vegetarian bisa sama-sama sehat nggak sih? Berdasarkan apa yang saya pelajari atau research selama ini kayaknya bisa lah Pak. Bisa. Okay. Kan soalnya kalau misalnya kita protein hewani itu kan daging. Kalau misalnya protein nabati, kemarin Bu Ica selaku guru biologi saya pernah bahas pas di pelajaran makromolekul itu, dia bilang kalau misalnya ada kayak kacang kedelai berupa tempe, tahu dan sebagainya juga. Kira-kira bisa nggak? Kalau bisa kita sih Pak. Saya harus melakukan mencari banyak referensi lagi sih biar bisa maksimum juga. Berarti kita kembali ke keyakinan sekolah nih. Nah kan suka tidak suka kan ini keyakinan ini kan kita sudah sepakati bersama dari awal kita masuk sekolah ini. Nah ketika kamu melakukan pelanggaran lah kita katakan seperti itu, kira-kira kamu bisa memperbaikinya nggak menurut kamu?
kesalahan menurut saya pasti bisa diperbaiki sih, asal ada niat. Iya. Nah sekarang gimana cara kamu memperbaikinya? Tadi mungkin kamu udah sebutkan salah satunya, kamu sudah belajar di biologi kan, kalau misalnya ternyata protein nabati itu justru lebih sehat daripada protein hewani. Nah sekarang untuk kembali ke keyakinan sekolah ini yang menurut kita semua ini kamu mungkin sudah melanggarnya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki semua ini? Yang pertama pasti minta maaf lah ya, minta maaf atas kesalahan saya. Terus yang kedua mungkin saya bisa berkontribusi untuk kegiatan-kegiatan sekolah yang ada hubungannya dengan bazar vegetarian mungkin. Terus kebetulan 2 minggu dari sekarang kita yang anak-anak kelas 11 akan melakukan bazar vegetarian. Itu kolaborasi antara mata pelajaran Inggris dengan prakarya Pak. Mungkin saya bisa mempromosikan itu juga ke netizen yang lain. Netizen ya. Oke, jadi menurut kamu bisa ya? Bisa nggak kalau kita memegang teguh keyakinan selama kita di sekolah itu budaya kita adalah vegetarian? Harus bisa. Bisa ya? Harus bisa. Oke, berarti kamu bersedia merubah dari dari keyakinan kamu selama ini yang harus makan non vegetarian biar cukup gizimu itu untuk belajar, bisa ada alternatif lain kan? Iya Pak. Okay. Setelah berdiskusi dengan Bapak, sepertinya saya juga sendiri open minded. Oke, sip. Jadi kamu tadi sudah menyebutkan kalau kamu nanti akan berusaha memperbaiki ini dengan pertama mungkin mencari referensi lagi bagaimana mencari sumber-sumber protein pengganti protein hewani biar kamu juga tetap berprestasi kan. Jadi jangan gara-gara ini kamu malah cenderung turun prestasi kamu. Ya kan? Tidak, Pak. Oke ya, itu yang saya harapkan. Jangan gara-gara ada satu persoalan jadi prestasinya menurun. Kita banyak cara untuk menyelesaikannya. Oke, terima kasih Jo. Jadi kamu sudah luar biasa ya. Mudah-mudahan kamu bisa menjalankan jadi brand ambasadornya ya. Oke, siap. Mengganggu waktu kamu, seharusnya kamu udah pulang, teman-teman yang lain pulang, kamu masih harus ketemu saya. Nah, jadi kemarin kan saya sudah sampaikan ke Johan kalau kita hari ini akan menyelesaikan masalah dengan restitusi bersama ya. Mungkin Johan sudah punya sedikit gambaran kenapa saya panggil. Jadi selama ini kan saya dengar dari guru-guru lain yang ngajar di kelasmu itu kalau Johan tuh nggak pernah melakukan pelanggaran. Nah, kenapa di pelajaran saya kok tiba-tiba Johan nggak pernah ngumpulin tugas? Nah, memang sih kalau hak kamu, memang itu pilihan buat kamu boleh kok nggak ngumpulin tugas. Tapi kan kita di awal kita belajar, kita sudah buat keyakinan bersama tentang masalah tanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawab yaitu mengerjakan tugas. Nah, sekarang kenapa Johan nggak pernah ngerjain tugas kimia? Ada apa dengan kimia? Apakah saya ini nggak menarik atau pelajarannya nggak menarik? Saya mengajar kurang menarik? Kenapa Jo? Nggak ada sih Pak. Bapak cara ngajarnya udah oke. Teman-teman juga udah kooperatif semua. Gaya belajar Bapak juga fleksibel, nyaman-nyaman aja. Cuman ini saya cerita ke Nggak Bapak. apa-apa, silakan ya. Ya, tapi Bapak jangan umbar, saya nggak ada yang tahu. Siap. Dulu pas kelas 10 pernah suatu kali kami disuruh buat mind map gitu kan Pak. Saya udah capek-capek kerja, itu berapa malam nggak tidur, cuma tidur 1-2 jam aja kan demi buat perfect. Soalnya saya kan Bapak tahu saya orangnya perfect. Ya, saya sangat paham itu kok. Terus menurut saya itu hasilnya udah kayak bagus banget, teman-teman juga udah pada puji semua, tapi nggak tahu kenapa pas hari penilaian itu si guru kimia ini, saya nggak mau sebut namanya, dia malah saya tahu kok, emangnya guru kimia banyak. Oke, nggak apa-apa. Guru ini
malah bilang kalau misalnya apa yang saya buat ini nggak sesuai dengan kriteria dia, terlalu banyak dekorasi segala macam, padahal itu kan yang saya cantumin itu poin-poin penting yang akan mungkin di presentasi gitu dijelasin. Entah mungkin memang saya lagi sial atau gimana ya Pak, punya teman-teman lain dapat nilai bagus semua, yang paling rendah pun dapatnya KKM, tapi punya saya Pak, punya saya sendiri aja, apa tuh kartuan mind map saya kalau nggak salah disobek langsung di depan mata saya Pak, langsung patah hati saya, langsung seketika air mata saya langsung gitu. Jadi begitu ya, jadi alasan kamu kenapa kamu tidak mengumpulkan tugasnya bukan karena saya, bukan, itu Pak. Karena trauma di kelas 10 dulu. Iya. Nah, sekarang kan sudah ganti zaman Jo, sudah ganti periode. Nah pertanyaannya, apakah kita akan terus menerus seperti ini? Apakah kamu ingin merubahnya? Karena berdasarkan apa yang saya dengarkan dari guru lain, kamu ini siswa yang ya kategorinya itu berprestasi lah, dikatakan begitu. Nah sayang kan kalau di mapel saya itu khususnya kok malah jadi cacat gitu. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Bisa nggak ini kita perbaiki menurut kamu? Bisa sih Pak. Bisa. Oke Jo. Sekarang aktivitas kamu ngapain aja sih? Selain belajar di sekolah? Kayak anak remaja biasa lah Pak, tiap hari main sosial media, main game gitu, TikTok, IG. Punya TikTok juga ya? Iyalah Pak. Keren ya anak muda sekarang ya. Iya. Banyak followersnya sudah? Ya lumayan lah Pak. Suka bikin video atau nonton aja? Dua-dua. Berapa banyak ada kamu bikin kontennya? Saya nggak pernah pergi hitung Pak. Berarti banyak dong. Nah kita kembali ke tugasnya, gimana nih menyelesaikan tugasnya? Kalau misalnya suruh saya tulis tangan kayaknya masih nggak bisa sih Pak. Tapi gimana kalau misalnya saya buat tugas itu dalam bentuk video, saya unggah ke akun TikTok saya Pak, sekalian untuk video edukasi mungkin bagi yang lain juga. Wah keren lah itu. Iya. Kan sekarang kalau kita lihat TikTok tuh cenderung kadang digunakan untuk hal yang kurang bermanfaat ya. Iya. Nah kalau kamu bisa, ini kan kalau saya lihat dengarkan cerita kamu kan sampai nggak terhitung itu berarti kan rajin. Nah sekarang bisa nggak kita manfaatkan media TikTok ini untuk kamu? Ya kamu sudah sebutkan tadi menyelesaikan tugas-tugas kamu itu. Selain itu buat kamu juga buat orang-orang lain. Menurut kamu bisa? Bisa Pak. Bisa. Itu tantangan buat kamu ya. Iya. Karena kamu cukup aktif di sosial media, itu tantangan buat kamu. Gimana menerjemahkan instruksi yang saya berikan tentang tugas itu terhadap bentuk pengumpulan tugas. Kalau saya sih terserah, kan setiap orang punya gaya yang berbeda ya. Ada yang suka menulis, ada yang suka eksis bikin video kan, ada yang suka nyanyi-nyanyi ya. Nah jadi kalau bentuk pengumpulan tugas bagi saya itu bukan persoalan. Nah sekarang kalau pertanyaannya ke kamu bisa sebenarnya mengumpulkan tugas? Bisa Pak. Bisa. Terlebih lagi saya sebenarnya jujur suka banget sama pelajaran kimia, tapi karena insiden itu saya jadi trauma. Berarti kamu nggak pengen lagi yang modelnya seperti mind map ya? Iya. Kayak pernah kita bikin mind map. Kenapa kamu nggak bilang saya nggak suka bikin mind map? Ya. Takut sama saya. Trauma ya. Iya. Oke, jadi kita dapat poin pentingnya ya. Jadi komitmen kamu akan setelah ini ya akan mengumpulkan tugas, cuman spesial buat kamu, mungkin juga akan ditiru teman-teman yang lain. Kok Joan bisa pakai TikTok, saya boleh dong pakai YouTube atau yang lain. Ya jadi nah sekarang kan yang penting kan komitmennya, keyakinan kita tuh tanggung jawab, salah satunya tanggung jawab ya. Kalau dalam pembelajaran kan mengumpulkan tugas ya. Nah sekarang kita sudah menemukan nih, Joan itu bukan nggak pengen. Nah, mau boleh nggak dengan gayanya kan? Saya nggak ada masalah. Oke, jadi kita sudah dapat pemecahan masalahnya. Yang Joan akan menyempurnakan prestasinya dengan mengumpulkan tugas kimia dalam bentuk yang berbeda. Mudah-mudahan viral ya, dan viral ya. Oke, baik. Saya rasa mungkin kita sudah dapat solusinya. Mudah-mudahan ini komitmen. Namun nanti kalau mentok misalnya nggak bisa, nah ini kalau misalnya nggak bisa dibikin video TikTok gimana? Saya usahakan bakal ikutin instruksi Bapak sih. Nah justru sekarang tantangannya bukan tugasnya, ya kan?
Iya. Tantangannya adalah bagaimana menerjemahkan ini ke dalam bentuk tugas-tugas ini. Kita mau videokan gimana sih? Itu tantangannya. Dan kalau kamu bisa, itu kamu luar biasa. Karena nggak semua orang bisa. Oke? Oke, terima kasih Jo ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi belajarnya. Terima kasih udah mendengar cerita. Oke, sama-sama. Keren. Halo, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Joan Stephanie, siswa kelas 11 SMA Maitreya Wira Batam. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan perasaan saya tentang proses restitusi yang baru saja saya praktekkan tadi. Menurut saya, proses penyelesaian masalah selama ini yang dilakukan oleh pihak berwenang seperti guru BK, wakil kesiswaan, ataupun yang lainnya itu kurang efektif. Karena biasa kan kalau misalnya siswa ada masalah nih, atau misalnya melanggar aturan dipanggil ke ruang BK. Nah itu biasa guru-guru langsung menghakimi atau tanda kutip menuduh. Nah hal tersebut akan membuat mental mereka seketika down dan istilahnya kayak mereka sedih, mental breakdown, dan tidak bisa berpikir secara bijak. Hal ini akan membuat mereka larut dalam kesedihan dalam mungkin jangka waktu yang lama ataupun singkat, itu kita tidak tahu, balik lagi ke diri mereka masing-masing. Tapi kalau proses restitusi tadi yang baru saja saya praktekkan itu berbanding terbalik dengan proses penyelesaian masalah biasa yang diterapkan oleh guru-guru. Nah, proses restitusi ini tuh lebih mengarah kepada solusi. Kayak solusi apa yang bisa dilakukan agar anak ini tidak mengulang kesalahannya lagi dan dapat menanamkan ibaratnya kayak dia bisa ada inisiatif sendiri untuk tidak melakukan kesalahan ataupun melanggar aturan-aturan yang lainnya. Contohnya kayak contoh simpelnya seperti seorang anak atau seorang siswa yang telat mengumpulkan tugas dan dipanggil ke guru BK. Nah kalau biasa kan guru BK akan, kamu nih kenapa sih kok nggak kumpulin tugas terus, mau nilainya merah ya atau apa gimana. Nah kalau itu kalau proses penyelesaian masalah biasa. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang proses penyelesaian masalah secara restitusi itu, pasti guru ini akan kayak menanyakan kabarnya dulu baik-baik, pembukaan sama pembuka, baru pelan-pelan masuk ke inti, step by step. Guru ini pasti akan menanyakan kayak apa yang membuatmu bisa melanggar aturan ini, melakukan kesalahan ini, tanpa menjatuhkan mental anak tersebut. Ia akan menyemangati anak tersebut dan memotivasinya supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Jadi kesimpulannya, menurut saya proses restitusi ini itu sangat efektif dan patut untuk diterapkan di setiap sekolah, di semua sekolah di seluruh Indonesia sih kalau bisa, supaya anak-anak dapat memiliki inisiatifnya sendiri untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Juga tidak membuat mental anak tersebut jatuh. Dan ya semoga sekolah-sekolah di Indonesia dapat termotivasi ataupun ikut dalam guru penggerak ini supaya semuanya dapat merdeka. Itu aja dari saya, terima kasih.